Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang dari ITE. Langsung saja, kita next. Cekidot. Perkenalkan, nama saya Denny Wardana Fitri. Di sini saya akan menjabarkan tentang undang-undang ITE. Memahami apa itu ITE dan apa saja yang diatur di dalamnya. Oke, di zaman sekarang ada beberapa hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan suatu individu yang ada di dalam masyarakat. Salah satunya adalah teknologi informasi. Teknologi informasi atau jika disebut dalam bahasa Inggris yaitu informasi teknologi merupakan istilah yang sangat umum untuk teknologi apa saja yang dapat membantu manusia dalam mengubah, membuat, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan berbagai macam informasi. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat pada umumnya sangat bergantung pada teknologi informasi dalam kegiatan kesehariannya. Misalnya saja, tidak banyak orang yang bisa melewati kesehariannya tanpa memegang ponselnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan hal yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Semakin besar pengaruh teknologi di dalam kehidupan masyarakat, maka semakin besar pula risiko penyalahgunaan teknologi informasi yang dapat kita lakukan. Pada kenyataannya banyak sekali hal buruk yang bisa terjadi melalui teknologi informasi. Oleh sebab itu, pemerintah agaknya perlu merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya harus diperhatikan, namun juga perlu diatur dalam hukum tertulis. Apa itu ITE? Pasti banyak di antara kita yang masih bingung mengenai apa itu Undang-Undang ITE. Jadi, Undang-Undang ITE itu atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi oleh Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik di sini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisannya saja, yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan elektronik, data interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, telex, telegram, huruf, tanda, simbol, kode, akses, ataupun perforasi yang sudah dibuat dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain. Pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang ITE. Kehadiran Undang-Undang ITE memang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat. Akan tetapi dengan semua fungsi dan juga tujuan diundangkannya Undang-Undang ITE, masih ada persoalan-persoalan yang ada di dalam isinya. Sejak Undang-Undang ITE diresmikan, kasus pidana tentang penghinaan yang melibatkan pengguna internet mulai meningkat, khususnya di Indonesia. Namun persoalannya, Indonesia sendiri mempunyai kondisi geografis yang menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk meningkatkan akses keadilan pada tersangka pelaku penyalahgunaan internet. Tak hanya persoalan itu saja, ketersediaan pengacara ataupun advokat yang memahami tentang persoalan internet juga tidak begitu banyak. Terlebih, pengacara yang memberikan nuansa hak asasi manusia di dalam kasus pidana itu. Menurut laporan dari Institute of Criminal Justice Reform, ada sebuah problematika di pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sebab sejumlah istilah yang ada di dalam pasal itu sepertinya tentang mendistribusikan dan transmisi
adalah beberapa istilah teknis yang di dalam praktiknya tidak semua dengan yang ada di dalam dunia teknologi informasi ataupun dunia nyata. Adapun modal rumusan delik di dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE memberikan konsekuensi sendiri karena pada praktiknya juga mengadilkan akan memutuskan secara berbeda-beda pada rumusan delik tersebut. Sementara menurut gagasan dari Southeast Asia Freedom of Expression Network, ada beberapa persoalan yang ada di dalam Undang-Undang ITE, yaitu pada pasal 27 sampai pasal 29 Undang-Undang ITE di dalam bab kejahatan cyber, dan juga pada pasal 26, pasal 36, pasal 40, dan pasal 45. Persoalan yang ada di dalam pasal tersebut diantaranya yaitu tentang menafsirkan hukum, yang mana rumusan pasal-pasal di dalam Undang-Undang ITE tersebut tidak ketat atau karet, serta di dalamnya juga menimbulkan ketidakpastian hukum atau multitafsir dan tidak tepat. Tak hanya itu saja, di dalam penerapannya aparat penegak hukum yang ada di lapangan banyak yang kurang pemahaman. Kemudian yang terakhir adalah tentang dampak sosial yang diberikan, di mana dalam pasal tersebut bisa menimbulkan konsekuensi negatif seperti barter kasus, ajang balas dendam, alat shock, terapi, dan juga memberikan challenge effect. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE ada beberapa, yaitu menyebarkan video asusila, judi online, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan, ujaran kebencian, teror online, meretas akun medsos orang lain, dan menyebabkan berita bohong atau hoax. Menyebarkan video asusila. Di dalam Undang-Undang ITE, pengaturan tentang larangan menyebarkan video asusila telah diatur di dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal yang serupa juga sudah diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1